Kami masih bersama Anda di Florata pagi ini. Kami hadirkan wawancara berikutnya terkait dengan turnamen tinju amatir antar Sasana Flores dan Lembata tahun 2025. Terkait dengan hal ini pendengar, kita akan mengetahui sesaat lagi bersama Idris Boligemian, Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Tinju antar Sasana Flores dan Lembata. Kanal informasi dan inspirasi Rosatu. Selamat pagi Pak Idris. Selamat pagi. Apa kabar Mbak Umere pagi hari ini? Kabarnya baik. Dari pagi. Oke, Mbak Umere, luar biasa pagi hari ini ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Menyita waktu sedikit Pak untuk pagi hari ini kita akan mengetahui bagaimana persiapan turnamen tinju amatir ya Sasana 2025 antar Flores Lembata begitu ya Pak Idris. Siap. Oke, apa yang melatar belakangi digelarnya turnamen tinju amatir antar Sasana Flores dan Lembata 2025 ini Pak? Yang pertama kita olahraga tinju ini khususnya kita di Flores itu sepertinya hampir tidak ada gelaran kegiatan tinju ini. Dengan demikian maka Ketua KONI Kabupaten Sika yang Bapak Didong banyak seluruh pengurus KONI Kabupaten Sika kira-kira bagaimana dalam kepengurusan saya ini tinggal hanya 1 tahun, coba kita bisa buat apa. Kita pengurus bersepakat coba kita menggagas olahraga tinju ini, yaitu antar sasana daratan. Saya pikir itu tujuan tepat untuk latar belakangnya. Baik, ya Pak Idris, sejauh ini bagaimana antusiasme para sasana dan petinju muda di Flores Lembata terhadap turnamen ini? Sekarang ini dari sasana dan juga dari kabupaten secara pribadi kita sudah kontak, setelah itu menyusul dengan undangan secara resmi dari panitia. Maka sampai saat ini sudah ada 5 kabupaten ditambah ada 1 dari ND itu ada 2. Dan kita pakai kabupatennya sendiri mungkin langsung ditangani oleh perpinanya. Dan kan ada 1 lagi sasana dari ND itu juga untuk mendaftar ini. Sedangkan dari kabupaten lain hanya 1 sana. Dan untuk sementara ini sudah ada 6 kabupaten yang menyatakan diri untuk siap bertarung di perhelatan ini, Ibu. Iya, baik. Nah, kira-kira berapa banyak sasana dan atlet yang dipastikan nanti ikut ambil bagian ini? Ini masih pembukaan begitu ya, Pak ya? Ya, masih dibuka. Oke. Kira-kira berapa banyak targetnya nih? Ya, targetnya kita yang di Flores ini harus bisa mengambil bagian begitu. Semua ya? Semua, dan 6 sasana dari tiap kabupaten yang sudah mendaftarkan ini, kita sudah mendapatkan atlet sebanyak 56. 56, oke. Jadi 56 yang sudah didaftar ya. Nah, kira-kira nanti nih Pak Idris, apa saja kategori kelas yang dipertandingkan dalam turnamen ini? Apakah dibuka juga untuk kelompok usia atau tingkat pengalaman tertentu, Pak? Salah. Halo Pak Idris?
Sama-sama Bu. Oke. Ada 4 Mm-mm. kategori yang akan dipertandingkan ini. Yang pertama Mm-mm. kategori kelas junior. Kelas junior ya. Kelas junior itu umurnya 15 sampai 16. Kelahirannya 2009 sampai 2010 putra dan putri. Mm-mm. Yang kedua, kelahiran 17 tahun 17-18. Mm-mm. Yang ketiga, elite usia 19 sampai 35. Mm-mm. Dan yang terakhir adalah pra junior usia 13 sampai 14. Mhm. Ya. Putra dan putri. Oke. Nah, untuk sistem pertandingan ini seperti apa? Teknis pelaksanaannya apakah menggunakan sistem gugur, dan boleh tahu siapa saja kira-kira yang akan menjadi juri nanti, Pak? Jelas pasti sistemnya gugur atau sistem knockout. Oke. Mm-mm. Jurinya ini kita mendatangkan 2 dari Kupang, Mm-mm. dari provinsinya, sedangkan 4, rencana kita 4, ada 2 juri dan 4. Jadi 4-nya ini kita yang ada di Flores dan Lembata ini. Oke. Iya, baik. Dan selain ajang kompetisi, apakah turnamen ini juga Pak Idris punya misi pembinaan atlet atau pencarian bakat tinju di wilayah NTT? Memang ada misi yang ke depan yang kita hadapi, yaitu tahun depan kita akan menghadapi atau ada kegiatan Poprov di Kupang. Mhm. Sehingga mungkin dengan kesempatan ada kegiatan ini, setiap daerah kira-kira sudah bisa mendapatkan petinju-petinju untuk Poprov tahun 2026 ini kalau tidak salah. Punya. Ya. Oke. Dan untuk dukungan dari pemerintah daerah ataupun KONI terhadap pelaksanaan kegiatan ini seperti apa, Pak Idris? Dukungan Pemda Kabupaten Sika dan juga KONI Kabupaten Sika mendukung secara penuh kegiatan tinju ini, Bu. Ya. Mhm. Dan sejauh ini kira-kira ada tantangan seperti apa, Pak, mengatasinya? Bagaimana? Sejauh ini apakah ada tantangan? Puji Tuhan, selama ini tidak ada. Tidak ada, Pasti aman. Ya. Oke, baik, aman ya. Nah, selain pertandingan ini Pak Idris ya, adakah agenda lain yang akan dilaksanakan selama turnamen berlangsung ya? Seperti mungkin ada pelatihan ataupun mungkin sosialisasi terkait dengan tinju. Untuk sementara, belum ada ya. Oke. Nah, kira-kira harapan Pak Idris sendiri dari pelaksanaan turnamen tinju antar sesana Flores dan Lembata 2025 ini, baik untuk para atlet sendiri maupun pengembangan olahraga tinju di NTT ini seperti apa Pak harapannya? Ya, artinya juga mungkin bukan olahraganya yang kita utamakan, tetapi saya pikir dengan kita mengadakan kegiatan itu, yang paling pokok itu menjalin persaudaraan sesama tinju, sekaligus membina dan meningkatkan kemajuan olahraga tinju di Flores dan Lembata. Ya.
Oke, Seperti baik. Terakhir Pak, ini kira-kira kepada masyarakat luas, itu. iya Pak? Mungkin sebelum terakhir tetapi saya tambah di bawah secara informasi karena kita juga sudah melaporkan secara khusus ke Bang yaitu Bapak Wakil Gubernur kita Pak Doma. Dia bersedia kemungkinan dia yang akan membuka Hadir. turnamen tinju ini ya. Akan hadir dan buka langsung ya turnamen tinju ini ya Pak ya? Ya. Oke, luar biasa. Dan terakhir nih Pak, kepada masyarakat luas dan pencinta tinju, apakah ada ajakan khusus atau pesan khusus yang ingin disampaikan Pak? Ya, baik. Untuk masyarakat khususnya Kabupaten Sika dan juga masyarakat secara seluruh khususnya kita yang berada di Flores dan Lembata, secara khusus kami menyampaikan mari kita sama-sama menggairahkan kembali olahraga tinju ini ya, dalam pertandingan atau turnamen di Kabupaten Sika ini dan juga di kabupaten-kabupaten lain. Mari kita menghidupkan olahraga tinju ini karena kita melihat anak-anak muda kita ya siapa tahu mempunyai prospek ke depan dan bisa mengharumkan nama daerah masing-masing untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Dan kepada masyarakat Kabupaten Sika, terutama ya pelaku-pelaku UKM ya dalam 3 hari kegiatan ini mari kita manfaatkan dengan membantu ya penonton bisa untuk mereka lebih tenang mencari jajanan kecil-kecil, ada mereka rasa haus tidak dengan gampang mereka bisa dapatkan. Intinya dan terakhir kami mengharapkan dukungan dan doa agar kegiatan ini berjalan dengan sukses dan aman. Begitu Ibu. amin ya. Intinya dipungut, maksudnya tidak dipungut biaya begitu ya Pak ya? Gratis ya untuk masyarakat umum. Ya, dalam wacana seperti itu kita jadi kira bagaimana? Siapa tahu boleh berubah juga. Oke, baik. Jadi selama 3 hari ya pelaksanaan dilakukan ini turnamennya dari tanggal berapa Pak sampai tanggal berapa? Selama 3 hari dari tanggal 19 sampai 21 dan pertandingan digelar pukul 19.00 sampai selesai. Oke, dari tanggal. Oke, baik. Terima kasih Pak Idris atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI. Salam sukses, salam sehat, salam olahraga. Baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Idris Boli Gemian, Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Tinju Antar Sasana Flores dan Lembata, terkait dengan turnamen tinju amatir Antar Sasana Flores dan Lembata 2025.